Nama saya Santi Oktaviani, NPM 1813041014. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu berpikir lateral dan berpikir vertikal. Dalam KBBI, berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Berpikir adalah perkembangan dalam ide dan konsep. Berpikir memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Johnson berpendapat bahwa berpikir itu memiliki berhubungan dengan perkembangan kemampuan memahami, mengkritik, menganalisis, dan menyampaikan pendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir berarti suatu aktivitas kognitif yang terjadi akibat adanya suatu asumsi atau masalah yang bertujuan untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, tujuan berpikir itu sendiri adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan menggunakannya sebaik mungkin. Edward de Bono membagi pola pikir menjadi dua, yaitu berpikir lateral dan berpikir vertikal. Pola berpikir vertikal adalah pola yang berpikir logis yang sering kita pakai dan umum kita kenali. Pola berpikir vertikal dilakukan secara tahap demi tahap berdasarkan fakta yang ada untuk mencari alternatif dalam memecahkan suatu masalah dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin yang dapat diterima oleh logika manusia. Berpikir vertikal memfungsikan otak sebelah kiri yang bersifat logis. Kemudian pola berpikir lateral. Nah, berbeda dengan pola berpikir lateral ini. Pada pola ini tetap menggunakan alternatif fakta yang ada untuk menentukan hasil akhir untuk memecahkan suatu masalah dan kemudian secara kreatif mencari alternatif pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang yang paling mungkin mendukung hasil akhir tersebut. Nah, bila dilihat dari fungsi otak, maka berpikir lateral ini menggunakan otak bagian sebelah kanan, yaitu yang bersifat acak dan tidak teratur. Nah, kemudian pada bagian sebelah sini ada ilustrasi perbedaan antara pola berpikir vertikal dan pola berpikir lateral. Nah, pada ilustrasi pada gambar tersebut dapat diartikan bahwa berpikir vertikal bergerak satu arah dengan solusi yang paling mungkin dan paling benar yang sudah ditetapkan arah pemecahan masalahnya. Sedangkan berpikir lateral, alternatif penyelesaian dalam memecahkan masalah ialah beragam dan menghasilkan sebanyak mungkin rancangan solusi. Terima kasih. Saya Wulandevi Talisa, NPM 1813041020 akan melanjutkan materi mengenai argumen dan fungsinya dalam kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen merupakan alasan yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Secara umum, argumentasi merupakan karangan yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca dengan alasan, bukti, dan fakta yang kuat, sehingga mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak benar. Kemudian, argumen bersifat persuasif. Sebuah argumen dapat mengubah pandangan seseorang terhadap suatu hal. Misalnya, seseorang ini tadinya memilih A. Kemudian setelah ia mendengar argumen dari temannya, ia bisa mengubah pilihannya menjadi B. Atau yang sebelumnya ia tidak yakin dengan suatu hal, setelah mendengar argumen dari orang-orang di sekitarnya, ia bisa mengubah pilihannya menjadi yakin. Nah, hal ini wajar terjadi karena argumen dapat memengaruhi pandangan seseorang. Sebelum kita mengeluarkan sebuah argumen, kita harus memahami dulu apa definisi istilah yang dipakai dan konteks yang digunakan dalam suatu pernyataan yang kita baca atau yang kita dengar. Secara langsung, kegiatan ini bertujuan untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan teliti. Argumen terdiri atas beberapa kalimat. Dilansir dari kanal YouTube Latih Logika, syarat argumen ialah satu kalimat kesimpulan dan beberapa kalimat lainnya merupakan kalimat yang dijadikan alasan atau dasar dari kesimpulan tersebut. Beberapa kalimat yang menjadi alasan tersebut dinamakan premis. Proses menarik kesimpulan dari premis-premis disebut penalaran. Ada dua jenis penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif itu jika semua premis benar atau sesuai dengan fakta, maka kesimpulan yang diambil pasti benar juga. Lain halnya dengan penalaran induktif. Penalaran induktif itu jika premis-premis tersebut benar dan semuanya berdasarkan fakta, maka kesimpulan yang diambil belum tentu benar.
Nah, maka dapat disimpulkan bahwa argumen merupakan alasan atau karangan berdasarkan fakta yang ada. Argumen digunakan dalam berbagai hal seperti debat, diskusi, dan lain-lain guna mencari jalan keluar dari suatu permasalahan dengan memerhatikan berbagai sisi atau sudut pandang. Argumen ini dapat berisi penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan secara objektif yang disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Saya Novela Devi Pratiwi, NPM 1813041042, akan melanjutkan materi mengenai kreativitas dan keterampilan berpikir untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Keterampilan berpikir merupakan kemampuan untuk mencipta dan menyelesaikan proses kognitif menggunakan akal budi agar seseorang dapat menentukan lingkungannya dan menjadikan lingkungannya menjadi lebih efektif. Keterampilan berpikir ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada berpikir kritis dan yang kedua ada berpikir kreatif. Berpikir kritis ini merupakan kemampuan untuk menganalisis sesuatu hal yang lebih kompleks. Dan yang kedua ada berpikir kreatif, merupakan kemampuan untuk menjawab suatu permasalahan sesuai dengan data atau informasi yang tersedia dan dengan berbagai macam cara. Selanjutnya, dalam keterampilan berpikir ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada berpikir tingkat tinggi atau high level thinking, atau yang sering kita sebut dengan high order thinking skill, merupakan keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan kemampuan berargumen untuk mengambil suatu keputusan, dan dengan dilatar belakangi dengan strategi pendidikan. Yang kedua ada berpikir kompleks atau complex thinking, merupakan kemampuan dalam mengaitkan suatu permasalahan secara dinamis dan menyeluruh sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang ketiga ada berpikir kritis atau critical thinking, merupakan kemampuan untuk menganalisis sesuatu hal yang lebih kompleks dan melibatkan objek dan komitmen sebagai acuan. Kemudian pengajaran keterampilan berpikir untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam penerapannya, dari pengajaran keterampilan berpikir untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah agar siswa dapat mengerti dan belajar menggunakan keterampilan berpikir untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat tercapai dengan beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi komponen prosedural. Pada komponen ini, siswa diperkenalkan dengan keterampilan dan langkah-langkah yang akan digunakan untuk keterampilan berpikir. Sebelum pengajaran keterampilan berpikir dimulai, sebaiknya pengajar atau pendidik, yaitu guru, dapat memberikan dan memperkenalkan kerangka berpikir terlebih dahulu, sehingga kerangka berpikir ini dapat bertujuan untuk memberikan siswa pedoman proses berpikir yang baik. Kemudian yang kedua ada pemodelan dan instruksi langsung. Dalam komponen ini, pengajar atau pendidik, yaitu guru, dapat mengarahkan instruksi dan pemodelan secara lebih eksplisit. Contohnya, kapan waktu keterampilan berpikir tersebut dapat digunakan. Kemudian yang ketiga ada latihan terbimbing. Latihan terbimbing ini memiliki tujuan untuk memberikan siswa bantuan agar kedepannya dapat menerapkan keterampilan berpikir secara mandiri. Yang keempat ada latihan bebas. Dalam latihan bebas ini, guru dapat merencanakan kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa dan guru tersebut. Kemudian ada ciri-ciri keterampilan berpikir kreatif ini. Yang pertama, ada kelancaran atau fluensi. Kelancaran merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menentukan ide permasalahan dan solusi dengan lancar dalam waktu tertentu secara cepat dan tepat. Contohnya, ketika seseorang guru memberikan suatu pertanyaan dan seorang siswa tersebut dapat menemukan jawaban yang benar dan dijawab dengan lancar.
Yang kedua ada keluasan atau flexibility, yang merupakan kemampuan menuangkan gagasan dengan lebih variasi dengan sudut pandang yang berbeda dan dapat merubah cara pemikiran menjadi lebih baik. Contohnya, seseorang dalam forum menuangkan gagasan yang dapat merubah orang lain atau orang lain tersebut mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dan menjadi lebih baik, seperti pandangan mengenai wanita karir yang merupakan sebuah emansipasi wanita. Yang ketiga ada originality atau keaslian, merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan yang dimilikinya dengan cara yang unik, berbeda, dan tak terfikirkan oleh orang lain. Contohnya, seseorang yang dapat mengembangkan kemampuannya di bidang musik tanpa meniru karya orang lain dan dapat menciptakan pembaharuan dan diminati untuk didengarkan oleh orang lain. Yang keempat ada elaboration atau kerincian, merupakan kemampuan mengembangkan ide pokok atau gagasan menjadi lebih menarik. Contohnya, seseorang yang memperbarui kemasan produknya yang lama dengan yang baru sesuai dengan minat anak zaman sekarang dan dapat menarik perhatian untuk dirinya.